Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang asuhan pada bayi baru lahir 2-6 hari. Baiklah, sebelum kita beranjak ke asuhannya, kita harus tahu dulu waktu kunjungan neonatal, yaitu kita bagi menjadi 3. KN1 itu pada periode 6 jam sampai dengan 48 jam setelah lahir. Kemudian KN2 yaitu periode 3 hari sampai dengan 7 hari setelah lahir, dan KN3 atau kunjungan neonatal ketiga yaitu pada periode 8 hari sampai dengan 28 hari setelah lahir. Namun biasanya para bidan itu melakukan kunjungan neonatal itu sekalian bersama dengan kunjungan nifas. Adapun tujuan asuhan pada bayi baru lahir 2-6 hari diantaranya, yang pertama memeriksa kembali bayi baru lahir, yang kedua meninjau pendidikan kesehatan dan pedoman antisipasi pada orang tua atau pada ibu, dan yang ketiga adalah melakukan screening metabolis jika belum dilakukan sebelum bayi dipulangkan. Sebelum kita memberikan asuhan kebidanan pada bayi, kita harus ketahui atau menggunakan manajemen asuhan pada bayi, yaitu dengan beberapa langkah. Ada 7 langkah Farnay dalam melakukan manajemen asuhan kebidanan. Yang pertama adalah mengumpulkan data dasar, baik data subjektif maupun data objektif. Data subjektif bisa kita tanyakan dari orang tua atau ibu si bayi, dan data objektif kita harus mendapatkannya dengan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Kemudian yang kedua adalah melakukan interpretasi data. Data yang sudah kita dapatkan dari data subjektif dan data objektif, kita gabungkan atau kita padu-padankan, dan selanjutnya kita melakukan mengidentifikasi diagnosa. Dari data-data tersebut kita kaji kira-kira analisanya apa. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi dan menetapkan kebutuhan segera untuk dilakukan perencanaan. Kemudian yang kelima adalah merencanakan. Dari hasil analisa tersebut kita bisa membuat perencanaan. Dan yang keenam adalah melakukan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah mengevaluasi dari pelaksanaan asuhan yang sesuai kita rencanakan tadi, apakah sudah sesuai atau belum, apakah edukasi yang kita sampaikan pada ibu misalkan dilaksanakan atau belum, dan sebagainya. Selanjutnya adalah observasi yang perlu dilakukan dalam memberikan asuhan pada bayi baru lahir. Sebelum kita melakukan asuhan, kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah jika ibu tidak bersalin dengan kita, itu kita harus tinjau riwayat ibu, riwayat persalinan, dan proses persalinannya, proses neonatus awal, dan isu-isu yang belum diketahui. Kemudian yang kedua adalah melakukan observasi orang tua dan mewawancarai mengenai penyelesaian dalam keluarga. Misalkan kaji kesejahteraan orang tua, strategi coping, atau bagaimana keluarga ini dalam melakukan penyelesaian masalahnya. Kemudian apakah ada tanda-tanda depresi pada ibu, dan apakah ada tanda-tanda kasih sayang orang tua terhadap bayinya. Nah, ini perlu dikaji karena ini nanti akan berdampak pada asuhan pada bayi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengamati keadaan bayi. Di antaranya adalah kesiagaan bayi, tangisan bayi, usus bayi, kandung kemih, dan masalah lainnya. Dalam hal ini adalah kita melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian yang D atau keempat, kaji pemberian makan atau pemberian susunya. Mengamati juga teknik menyusui, adakah kesulitan dalam hal proses menyusui. Misalkan, jika bayi mengalami gumoh atau regurgitasi atau meludah, nah ini masih disebut normal ya, karena ini merupakan refleks isi lambung melalui sphincter esofagus bagian bawah yang belum matang. Biasanya untuk gumoh ini karena terlalu banyak atau ASI yang diminum gitu ya. Kemudian biasanya jumlahnya jarang atau sedikit
Ini apalagi misalkan jika bayi itu tidak diberikan ASI atau menggunakan susu formula, ini biasanya lebih sering gumoh. Nah, tapi untuk bayi yang diberikan ASI ini jarang gumoh dan biasanya ini disebabkan karena terlalu berlebihan menyusunya. Nah, ini tidak mempengaruhi kenaikan berat badan dan masih dalam batas normal. Untuk kenaikan berat badan pada bayi bisa dilihat pada tabel berikut. Pada bayi 3-5 hari kehidupan, biasanya akan kehilangan berat badan sebanyak 5-10% dari berat badan lahirnya. Tapi ada juga yang tidak turun sama sekali. Karena ini dipengaruhi oleh ASI, ya. Bayi yang minum ASI biasanya akan kehilangan berat badan lebih banyak. Dan tentunya berat badan ini harus dicapai kembali pada hari ke-10 kehidupan. Artinya jika bayi dalam 1 minggu pertama mengalami penurunan berat badan itu dikatakan normal. Tapi jika turunnya melebihi 5-10%, maka itu juga harus perlu dikaji lebih lanjut. Nah, kenapa ini bisa terjadi penurunan? Selain proses adaptasi bayi baru lahir juga dipengaruhi oleh ASI ibu, ya. Biasanya pada hari-hari pertama kehidupan itu ASI ibu belum banyak sehingga ini mempengaruhi terhadap berat badan bayi. Observasi selanjutnya yaitu mengamati refleks menghisap bayi. Kaji refleks menghisap bayi apakah kuat atau melemah. Kemudian kaji juga apakah bayi menghisap non-nutrisi, misalkan menghisap jempol. Beberapa janin menghisap jempol di dalam kandungan dan berlanjut hingga lahir. Bayi baru lahir menggunakan perilaku menghisap jempol ini sebagai aktivitas menenangkan diri. Mereka lebih bisa mengatur diri mereka ke status jaga. Nah, ini biasanya bisa menurunkan insiden SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome, atau bisa disebut juga kematian bayi mendadak. Selanjutnya yaitu mengobservasi defekasi dan eliminasi bayi. Jika bayi berkemih 6 kali per hari, itu menandakan bahwa bayi tersebut adalah cukup nutrisi atau cukup cairan. Selanjutnya yaitu mengobservasi pola tidur bayi, bahwa kita ketahui bayi baru lahir itu sekitar 60-80% itu kegiatannya adalah tidur, ya. Kemudian mengamati juga adanya tanda bahaya pada bayi dan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, diantaranya adalah berat badan bayi, panjang badan bayi, dan lingkar kepala bayi. Fase selanjutnya yaitu perhatian pada refleks. Kaji tanda-tanda dehidrasi dan bunyi jantung. Observasi selanjutnya yaitu amati kulit bayi, tinjau perlunya screening metabolis, berikan pendidikan kesehatan dan panduan antisipasi, dan jadwalkan untuk kunjungan ulang. Perhatikan pada kulit bayi, kita bisa bedakan antara ikterus fisiologis dan ikterus patologis. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa ciri-ciri ikterus fisiologis adalah yang pertama tidak terlihat dalam 24 jam pertama, kemudian meningkat perlahan dan mencapai puncak pada hari ketiga dan keempat kehidupan. Puncak kadar bilirubin total kurang dari 13 mg per desiliter. Tes laboratorium menunjukkan dominasi bilirubin tidak terkonjugasi dan tidak terlihat setelah 10 hari atau menghilang setelah 10 hari. Sedangkan pada ikterus patologis itu terlihat selama 24 jam pertama. Jadi sejak lahir sampai 24 jam pertama itu sudah terlihat kuning. Kemudian meningkat cepat lebih dari 5 mg desiliter per 24 jam pertama. Bilirubin normal, bilirubin total itu bisa melebihi dari 13 mg per desiliter. Nah, bilirubin ini terkonjugasi dalam jumlah yang besar. Ikterus ini terlihat menetap setelah 1 minggu atau lebih dari 10 hari itu menetap. Maka jika bayi terdapat ikterus patologis,
atau terdapat tanda-tanda ikterus patologis, maka kita harus merujuk bayi tersebut. Bagaimana peran bidan pada bayi sehat? Yang pertama adalah memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehingga saat bidan melakukan kunjungan neonatal jangan lupa membawa perlengkapan yang dibutuhkan ya. Kemudian memantau pertumbuhan fisik dan psikososial, pemberian nutrisi ya, prinsip komunikasi. Maksud prinsip komunikasi di sini adalah kita harus memberikan pelajaran atau pengetahuan pada ibu ya, bagaimana cara komunikasi dengan baik atau bagaimana cara berkomunikasi dengan bayi. Kemudian upaya pencegahan penyakit melalui program imunisasi ya, pada 1 hari pertama itu harus diberikan imunisasi HB0 ya, itu dari 0 jam hingga 7 hari itu batas maksimal pemberian HB0. Kemudian antisipasi masalah yang sering terjadi, misalkan masalah menyusui atau masalah bayi tersedak. Kemudian pantau juga penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, jika dalam pemeriksaan fisik kita temukan tadi penurunan berat badan bayinya terlalu banyak ataupun perkembangan bayinya itu tidak normal, maka itu harus segera diatasi oleh ibu bidan. Selain itu adalah mendeteksi bahaya yang sering terjadi pada bayi, baik di dalam maupun di luar rumah, serta cara pencegahannya. Jadi di sini adalah lebih banyak konseling pada ibunya ya, terhadap cara perawatan bayi baru lahir. Selanjutnya adalah bonding attachment. Bonding attachment ini adalah interaksi fisik maupun emosional serta keterkaitan batin antara orang tua dan bayi. Prinsipnya, bonding attachment ini harus dilakukan pada menit atau jam pertama setelah lahir. Ya, kontak skin to skin itu merupakan salah satu bentuk bonding attachment. Kemudian timbul respon yang spesifik. Perlu umpan balik antara respon orang tua dan bayinya. Keuntungan atau manfaat dari bonding attachment ini, yang pertama adalah sangat penting untuk perkembangan bayi. Kemudian yang kedua adalah bayi merasa dirinya ada yang mencintainya dan tidak diabaikan. Menumbuhkan ikatan batin yang kuat antara ibu dan bayi, menunjukkan kepuasan yang diperoleh dari hubungan pribadi yang akrab ya. Kemudian ini merupakan dasar kepribadian sikap positif terhadap orang lain, memotivasi bagi bayi untuk menjalin persahabatan dengan orang lain, dan dasar untuk mengadakan sosialisasi dengan orang lain. Macam bentuk bonding attachment diantaranya, bayi akan menggunakan semua inderanya untuk mengenali ibunya. Jadi semakin dini bayi itu berhubungan dengan ibu, maka dia akan mengenali gitu ya, mengenali ibunya. Kemudian dengan sentuhan halus ya, kemudian membelai, mengajak bicara, bermain, itu merupakan bentuk bonding attachment. Berbicara dengan lembut ya, kontak yang akrab dan mesra, itu juga salah satu bentuk bonding attachment antara ibu dan bayi. Bonding attachment ini dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Yang pertama adalah keadaan emosional orang tua. Jika orang tua emosionalnya bagus, moodnya bagus, maka ini akan cepat berhasil gitu ya. Namun jika sebaliknya, maka akan berdampak tidak baik. Kemudian yang kedua adalah tingkat kemampuan komunikasi dan keterampilan untuk merawat anak. Jadi tingkat kemampuan ibunya ya dalam berkomunikasi ini akan mempengaruhi terhadap keberhasilan bonding attachment. Dan yang ketiga, kesesuaian antara orang tua dan anak. Misalkan keadaan anak dalam hal jenis kelamin. Jadi bagaimana penerimaan orang tua terhadap anak tersebut. Jika adanya penolakan dari orang tua terhadap bayi yang dilahirkan, misalkan jenis kelaminnya tidak sesuai dengan keinginan orang tua, nah itu nanti akan berdampak terhadap bonding attachment-nya. Bisa terjadi penolakan sehingga keterikatan batinnya juga
akan berbeda gitu ya. Dalam asuhan bayi baru lahir ini perlu yang ada namanya rawat gabung. Jadi rawat gabung ini adalah perawatan di mana ibu dan bayi ditempatkan dalam satu ruangan secara terus-menerus selama 24 jam pertama. Adapun tujuan dari rawat gabung ini adalah yang pertama untuk mendukung pemberian ASI sedini mungkin, ASI eksklusif dan pemberian ASI on demand. Yang kedua adalah memberikan kesempatan pada ibu untuk mendapatkan pengalaman tentang cara merawat bayi. Dan yang ketiga adalah mendekatkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi. Adapun manfaat rawat gabung itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Jadi rawat gabung ini sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah aspek fisik. Jika ibu dan bayi berdekatan, maka kontak antara ibu dan bayi akan lebih sering. Ibu dapat melakukan perawatan langsung dan menyusui bayinya setiap saat, sehingga bayi lebih terpenuhi kebutuhannya. Misalkan kebutuhan ASI ataupun kolostrum, ya, sehingga bayi mendapatkan kekebalan secara optimal. Kemudian aspek fisiologis. Jika bayi dan ibu selalu bersama, maka pemberian ASI secara on demand dapat terpenuhi, sehingga dapat membantu pemulihan involusi uteri ibu. Dengan pemberian ASI secara eksklusif, dapat berfungsi sebagai alat kontrasepsi alami yang disebut dengan MAL atau metode amenor laktasi. Secara aspek psikologis, jika ibu dan bayi selalu bersama, maka proses bonding atau kasih sayang antara ibu dan bayi akan segera terjalin dan bayi akan merasa aman, nyaman, dan terlindungi, sehingga tampak lebih tenang. Kemudian ibu pun akan merasa lebih senang dan bangga bahwa dia dipercaya merawat bayinya sendiri, sehingga ibu pun akan cepat pulih. Manfaat dari aspek edukatif yaitu dengan adanya rawat gabung secara tidak langsung ibu akan belajar cara merawat bayi dan mengatasi masalah pada bayinya, sehingga saat pulang ke rumah ibu sudah bisa merawat bayinya secara mandiri. Kemudian secara aspek ekonomi, dengan perawatan bersama ibu dan bayi, maka bayi akan lebih banyak menyusu pada ibu dan produksi ASI pun akan meningkat, sehingga kebutuhan nutrisi bayi akan tercukupi, dan ini akan menghemat pengeluaran keluarga, ya. Jadi dengan pemberian ASI secara eksklusif ini akan lebih ekonomis dibandingkan membeli susu formula yang tentu harganya jauh lebih mahal. Dan yang terakhir adalah aspek medis. Dengan selalu bersama antara ibu dan bayi, maka kontak skin to skin atau pemberian ASI, interaksi ibu dan bayi akan semakin intens sehingga dapat terhindar dari hipotermi, dan imunitas bayi juga akan meningkat sehingga menurunkan angka kesakitan ataupun kematian pada bayi. Untuk asuhan bayi baru lahir dalam 6 minggu pertama, kita harus mengetahui perkembangan bayi dalam 6 minggu pertama. Di antaranya, bayi itu mengeluarkan atau senyum spontan, ya, selalu senyum spontan. Kadang sedang tidur pun bayi akan senyum spontan. Kemudian responsif, bayi itu akan sering kaget jika mendengar suara yang sangat keras gitu ya. Kemudian dia juga responsif kalau misalkan ada yang kontak atau misalkan mengajak bicara dan sebagainya, itu akan cepat respon, cepat ketawa ataupun menangis kalau ketakutan. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah perhatian terhadap wajah orang. Jadi kalau ada orang dia akan melihat gitu, untuk mengenali gitu ya. Kemudian memperhatikan tangan mereka sendiri. Jadi kadang bayi itu dia sering tangannya menggenggam, kemudian dilihat-lihat gitu ya, tangannya itu mengarah, tangannya itu sering menggenggam dan selalu dilihat oleh bayi tersebut. Tangannya sendiri itu melihat tangannya sendiri. Nah, itu merupakan contoh-contoh perkembangan bayi dalam 6 minggu pertama. Nah, pengetahuan ini harus disampaikan kepada ibu,
ya. Jadi asuhan 6 minggu pertama itu lebih ke pendidikan terhadap orang tuanya. Sampaikan ya bahwa tahapan perkembangan normal bayi 6 minggu pertama itu adalah demikian. Nah, selain itu membantu mewujudkan ikatan batin antara ibu dan bayi. Ya, membantu orang tua baru untuk mengamati atau memahami pentingnya pembentukan ikatan batin yang baik, ya. Jadi seringnya intensnya ibu dan bayi ini ya berhubungan itu akan cepat meningkatkan bonding attachment dan ikatan batin yang sangat baik. Nah, wujud ikatan batin ibu dan bayi ini yaitu yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan emosi, ya, cepat tanggap dengan stimulasi yang tepat dan konsistensi dalam waktu ke waktu. Nah, maksudnya di sini adalah dengan adanya respon atau respek yang cepat dari ibu terhadap situasi bayi. Nah, itu menunjukkan bahwa ikatan batin antara ibu dan bayi ini adalah sudah kuat, gitu ya. Kan bayi itu menangis itu beda-beda maksudnya. Nah, ibu ini akan lebih mengerti dibandingkan orang lain. Nah, bayi ini pengennya apa, kebutuhannya apa. Seorang ibu itu akan jauh lebih mengerti. Demikian untuk asuhan pada bayi baru lahir 6 minggu pertama. Baiklah, demikian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.